Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Dwi Agustiani dari kelas 12-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer tahun 1950 sampai 1959. Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer tahun 1950 sampai 1959 menjalankan sistem pemerintahan yang mana presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri membentuk kabinet yang isinya adalah menteri yang bertugas sebagai eksekutif. Selain kabinet ada juga parlemen yang bertugas sebagai legislatif. Kabinet pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir tahun 1950 sampai tahun 1951. A. Program kerja. 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. 2. Menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 4. Memperkuat perekonomian rakyat. 5. Meningkatkan kualitas SDM. 6. Menyempurnakan angkatan perang. 7. Penyelesaian masalah Irian Barat. 8. Kebijakan ekonomi. B. Prestasi. 1. Sumitra Plan Industrialisasi. 2. Indonesia masuk ke PBB sebagai anggota ke-60 pada 28 September 1950. 3. Terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. C. Mundurnya. 1. Masih tidak percaya dari parlemen. 2. Banyaknya pemberontakan. 3. Gagalnya perundingan dengan Belanda. 4. Gagalnya pemilu. 2. Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai tahun 1952. A. Program kerja. 1. Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban. 2. Menyelesaikan persiapan pemilu. 3. Mempercepat otonomi daerah. 4. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan membaharui hukum agraria sesuai kepentingan petani. 5. Menjalankan politik luar negeri. 6. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan KBM. 7. Memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya. 8. Nasionalisasi The Japanese Bank, yaitu bank sirkulasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. B. Mundurnya. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen, karena ada dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan dari Amerika, yaitu mengenai bantuan ekonomi dan militer. Untuk mencegah maraknya komunisme di Indonesia, para anggota parlemen menganggap Kabinet Sukiman memihak dan bersekutu dengan Amerika. 3. Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai tahun 1953. A. Program kerja. 1. Melaksanakan pemilu. 2. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran. 3. Membatalkan hasil-hasil KNB yang merugikan rakyat dan negara. 4. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke wilayah Indonesia. 5. Memperlengkap undang-undang perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. 6. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. 7. Menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. B. Mundurnya. 1. Adanya krisis ekonomi yang disebabkan ekspor Indonesia yang menurun, sedangkan impor menaik. 2. Munculnya gerakan separatisme dan provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. 3. Terjadinya peristiwa 17 Oktober tahun 1952, yaitu konflik internal dalam tubuh TNI Angkatan Darat karena adanya perbedaan pendapat A.H. Nasution dengan Bambang Supono mengenai fungsi militer. Akibat DPR-nya mengikut campur karena benci terhadap Nasution. 4. Adanya demonstrasi dari TNI Angkatan Darat dan juga rakyat karena A.H. Nasution dicopot dari jabatannya. 5. Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret tahun 1953, yaitu sengketa tanah antara petani lokal dan pemerintah yang mengakibatkan 5 orang petani meninggal.
4. Kabinet Ali Sastra Mijojo tahun 1953 sampai tahun 1955. A. Program kerja 1. Memperbarui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. 2. Segera melaksanakan pemilu. 3. Desentralisasi dan otonomi daerah. 4. Pemberantasan korupsi. 5. Politik luar negeri bebas aktif. 6. Meniadakan hasil KMB dan perjuangan menyatukan Irian Barat. 7. Sistem ekonomi Alibaba, yaitu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mempersiapkan pengusaha lokal agar bersaing dengan pengusaha luar. B. Prestasi melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 yang dihadiri 29 negara. Tujuannya untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme. C. Mundurnya 1. Adanya pertikaian politik di tubuh TNI Angkatan Darat. 2. Krisis ekonomi dan KKN. 3. Banyaknya permasalahan keamanan atau pemberontakan. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai tahun 1956. A. Program kerja 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah karena banyaknya konflik dan KKN. 2. Menyelesaikan undang-undang desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah. 3. Melaksanakan pemilu tahun 1955. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat. 7. Mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. 8. Melaksanakan finansial ekonomi. B. Prestasi 1. Terjadinya perbaikan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi. 2. Berhasil melaksanakan pemilu. 3. Berhasil menyelesaikan masalah TNI Angkatan Darat. 4. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. 5. Menyelesaikan pemberontakan Daud Berer. C. Mundurnya karena telah terlaksanakannya pemilu tahun 1955 dan ada 4 partai yang menang otomatis, pemilihan kabinet harus dari 4 partai yang menang pemilu. 6. Kabinet Sastroamidjojo tahun 1956 sampai tahun 1957. A. Program kerja 1. Pembatalan KMB baru terrealisasi. 2. Perebutan Irian Barat. 3. Merancang RPLT rencana pembangunan 5 tahun. 4. Memperbaiki keuangan negara karena banyaknya perusahaan Belanda yang dijual ke Cina. 5. Menjaga keamanan dari pemberontakan. 6. Politik luar negeri bebas aktif. 7. Pembangunan industri nasional yang bertujuan agar Indonesia mandiri. B. Prestasi pembatalan KMB. C. Mundurnya 1. Karena adanya pemberontakan PRRI dan Permesta. 2. Semangat anti Cina sehingga terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. 3. Mundurnya menteri-menteri dari Masyumi. 7. Kabinet Juanda tahun 1957 sampai tahun 1959. Kabinet Juanda disebut dengan Zakon Kabinet karena isi dari menterinya bukan dari orang-orang partai tetapi dari para ahli. A. Program kerja Pancakarya 1. Membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Merebut Irian Barat. 5. Mempercepat pembangunan. 6. Melaksanakan MUNAP yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan membahas pembangunan perekonomian Indonesia. 7. Peristiwa Cikini 30 November tahun 1957 yang dilakukan oleh gerakan anti-komunis yaitu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. B. Prestasi Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957 yaitu tentang teritorial laut. C. Mundurnya karena adanya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang isinya 1. Pembubaran Dewan Konstituante karena gagal menyusun UUD baru. 2. Berlakunya kembali UUD tahun 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPRS.